Bagaimana jika agama yang paling sejati justru tak pernah minta dibela? Di sebuah hutan sunyi, Sunan Kalijaga berdiri di ambang gelap. Dakwahnya berjalan, kitabnya lengkap, namanya dikenal, namun batinnya kosong. Di sanalah ia bertemu sosok yang tak ia cari, tapi justru menunggu. Semar bukan sebagai guru, bukan sebagai dewa, melainkan sebagai cermin yang kejam, sekaligus jujur. Kau menyebarkan agama, tapi sudahkah kau mengenal Tuhan? Pertanyaan itu membuka perjalanan yang tidak nyaman. Kalijaga dipaksa menanggalkan identitas, berpuasa dari ego, dan berjalan tanpa dalil. Ia menyaksikan doa yang lantang, tapi tangan yang enggan menolong. Di setiap langkah, Semar menguliti kesombongan yang halus, bahwa kebenaran tanpa welas asih hanyalah senjata yang sopan, bahwa agama adalah jalan bukan tujuan, dan bahwa rahasia terbesar seringkali disembunyikan demi mencegah ego memakainya sebagai pedang. Lalu Semar menghilang, tanpa pamit, tanpa wahyu, meninggalkan Kalijaga dengan satu tugas paling berat, hidup sebagai manusia. Like kalau kisah ini menyentuhmu. Komentar, bagian mana yang paling mengguncang batinmu? Subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan kisah-kisah yang jujur, sunyi, dan membekas. Malam jatuh perlahan di hutan itu, seperti tirai hitam yang diturunkan oleh tangan tak terlihat. Angin berdesir membawa bau tanah basah dan daun tua. Sunan Kalijaga melangkah sendirian. Tongkatnya menghantam tanah dengan bunyi pelan, berirama dengan detak jantungnya yang resah. Ia lelah, bukan lelah oleh perjalanan, melainkan oleh keyakinan yang retak. Di desa terakhir yang ia singgahi, dakwahnya ditolak, bukan dengan amarah, tapi dengan tatapan kosong. Orang-orang mendengarnya, mengangguk, lalu kembali pada hidup yang sama keras, lapar, dan penuh curiga. Doa-doa tetap dipanjatkan, tapi Tenggen-Tenggen enggan menolong. Nama Tuhan sering disebut, namun wajahnya seolah jauh. Di mana aku salah? Gumam Kalijaga. Ia memilih hutan ini untuk menyendiri. Orang-orang menyebutnya angker, tempat batas dunia manusia dan dunia gaib menipis. Kalijaga justru berharap jika Tuhan masih ingin menegurnya. Mungkin di tempat seperti inilah, suaranya terdengar lebih jujur. Ia duduk bersila di bawah pohon tua yang akarnya menjulur seperti ular. Mata dipejamkan, nafas diatur. Doa-doa yang biasa ia lafalkan terasa hambar malam ini. Kata-kata suci tak lagi berdenyut, hanya bergema kosong di rongga dada. Lama ia terdiam, lalu terdengar suara tawa. Bukan tawa mengejek, bukan pula tawa gembira. Tawa itu rendah, pelan, tapi terasa dekat, terlalu dekat. Kalijaga membuka mata. Di hadapannya berdiri sosok aneh. Tubuhnya pendek dan gemuk, wajahnya buruk rupa, hidung pesek, mata setengah terpejam, seperti orang mengantuk. Pakaiannya sederhana, lusuh, seperti abdi dalam tua yang tersesat ke hutan. Ampun, kata Kalijaga, waspada. Siapakah engkau? Sosok itu menatapnya lama, lalu tersenyum-senyum yang sulit dijelaskan. Ada kehangatan, tapi juga ironi, seolah ia tahu sesuatu yang Kalijaga sendiri takut mengetahuinya. Nama hanya penting bagi yang takut kehilangan. Jawabnya santai, tapi kalau kau memaksa, orang-orang memanggilku Semar. Nama itu mengguncang batin Kalijaga. Semar, nama yang hidup dalam kisah wayang, tokoh punakawan, pelawak, tapi juga penjaga rahasia para satria. Jika engkau Semar, kata Kalijaga perlahan, mengapa muncul padaku? Semar tertawa kecil. Ia duduk begitu saja di tanah, sejajar dengan Kalijaga, tanpa rasa hormat tapi juga tanpa niat merendahkan. Aku tidak muncul, katanya. Kau yang memanggil. Aku tidak memanggil siapapun, kau memanggil kebenaran. Sahut Semar ringan, dan kebenaran jarang datang. Dengan wajah yang tampan, Kalijaga terdiam. Ada sesuatu dalam suara itu yang menembus dadanya. Langsung ke ruang paling gelap yang selama ini ia kunci rapat. Semar menatap wajah Kalijaga, lalu berkata pelan, hampir berbisik, kau menyebarkan agama kemana-mana, tapi katakan padaku, sudahkah kau benar-benar mengenal Tuhan? Pertanyaan itu menghantam seperti petir tanpa kilat. Kalijaga tersentak.
Aku mengabdi padanya. Jawabnya cepat. Aku belajar kitab, aku berdakwah, aku. Potong Semar lembut. Selalu tentang kau. Hening kembali turun. Angin berhenti. Daun-daun seolah menahan napas. Agama. Lanjut Semar. Sering dijadikan jembatan, tapi banyak orang lupa menyeberanginya. Mereka justru membangun rumah di atas jembatan, lalu bertengkar siapa yang paling benar tinggal di situ. Kalijaga menunduk. Dadanya terasa sesak. Jika Tuhan Maha Dekat, kata Semar lagi, mengapa kau mencarinya sejauh ini? Aku ingin manusia mengenalnya. Jawab Kalijaga lirih. Semar menatapnya lama, lalu berdiri. Bayangannya memanjang, menyatu dengan gelap hutan. Hati-hati, katanya pelan. Kadang, keinginan mengenalkan Tuhan justru membuat manusia menjauh darinya. Kalijaga mengangkat kepala. Apa maksudmu? Namun Semar sudah melangkah pergi. Perlahan, seakan menyatu dengan kabut malam. Beberapa langkah sebelum menghilang, ia berhenti dan berkata tanpa menoleh. Datanglah esok malam, jika kau berani tahu rahasia agama sejati. Lalu ia lenyap. Kalijaga tersisa sendirian. Dengan dada bergetar dan pikiran kacau. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bukan kehilangan jawaban, melainkan kehilangan keberanian untuk bertanya. Malam itu, ia tidak berdoa. Ia hanya duduk, menatap gelap, dan untuk pertama kalinya, benar-benar merasa kecil. Kabut turun lebih cepat malam itu. Seolah hutan sengaja menutup matanya dari apa yang akan terjadi. Sunan Kalijaga datang sebelum gelap sempurna. Duduk di tempat yang sama seperti semalam. Tanah masih dingin. Pohon tua itu berdiri bisu, menjadi saksi kegelisahan yang belum selesai. Ia tidak tahu apakah sosok itu akan datang kembali. Namun ada sesuatu dalam dirinya yang berharap dan sesuatu yang lain yang takut. Langkah kaki terdengar, bukan langkah manusia yang tergesa, melainkan langkah ringan, santai, seakan pemiliknya tidak pernah memikul beban hidup. Kau datang? Suara itu muncul dari balik kabut. Berarti pertanyaanmu lebih besar daripada ketakutanmu. Semar muncul begitu saja, membawa sepotong singkong rebus di tangannya. Ia duduk tanpa permisi, mengunyah perlahan, seolah ini bukan pertemuan penting, melainkan jeda kecil di antara dua rutinitas. Aku datang untuk mendengar penjelasan, kata Kalijaga tegas. Kata-katamu semalam mengusik batinku. Semar mengangguk. Kata-kata memang begitu tugasnya. Kalau tidak mengusik, ia hanya hiasan. Kalijaga menatapnya. Kau mempertanyakan caraku menyebarkan agama. Apa salahnya mengajarkan kebenaran? Tidak ada, jawab Semar ringan. Selama kau yakin itu kebenaran, bukan sekadar milikmu. Kalijaga mengernyit. Agama berasal dari Tuhan. Benar, kata Semar. Tapi lidah yang menyampaikannya berasal dari manusia. Ia bangkit berdiri. Dengan tongkat kayu pendek, ia memberi isyarat agar Kalijaga mengikutinya. Mereka berjalan menembus hutan, menuju batas desa yang lampu-lampannya temaram. Dari balik semak, mereka mengamati. Orang-orang berkumpul di surau kecil. Doa dipanjatkan dengan suara lantang, penuh hafalan, penuh keyakinan. Namun tak jauh dari sana, seorang lelaki tua, turbitak betuk, sendirian, di beranda rumahnya. Tidak ada yang menoleh. Lihat, kata Semar pelan, mereka menyebut nama Tuhan dengan fasih. Tapi lupa bahwa Tuhan juga bersembunyi di batuk lelaki itu. Kalijaga ingin menjawab, namun Semar sudah melangkah lagi. Mereka berpindah ke rumah lain. Seorang anak kecil menangis kelaparan. Ibunya berdoa sambil memeluknya, berharap keajaiban turun dari langit. Tetangganya lewat, berpaling, takut kehilangan sedikit yang ia punya. Bukankah doa itu baik? Tanya Kalijaga akhirnya. Doa itu baik, jawab Semar. Tapi doa tanpa gerak hanya menenangkan yang berdoa, bukan yang didoakan. Mereka kembali ke hutan. Malam kini benar-benar gelap. Kau tahu apa yang paling berbahaya dari agama? Tanya Semar. Fanatisme, jawab Kalijaga cepat. Semar tersenyum. Bukan. Yang paling berbahaya adalah merasa sudah sampai. Kalijaga terdiam. Banyak orang memberi nama pada agamanya, lanjut Semar, lalu mengira Tuhan hanya menjawab ketika dipanggil dengan nama itu.
Nama penting untuk menjaga ajaran. Sanggah Kalijaga. Nama penting? Semar mengangguk. Tapi jangan sampai kau menyangka nama itu lebih penting daripada kasih yang diajarkan. Semar berhenti melangkah. Ia menatap Kalijaga lurus-lurus. Tanpa senyum. Aku akan memberimu laku, katanya. Laku apa? Kau akan berpuasa. Kalijaga mengangguk. Aku biasa berpuasa. Bukan itu, potong Semar. Kau akan berpuasa dari semua yang kau banggakan. Kalijaga mengangkat kepala. Selama 40 hari, lanjut Semar, kau tidak boleh mengajar, tidak boleh berdakwah, tidak boleh mengutip kitab, bahkan tidak boleh menyebut nama Tuhan dalam doa. Itu melanggar aturan. Semar tersenyum tipis. Atau melanggar rasa amanmu. Kalijaga berdiri, dadanya naik turun. Tanpa itu semua, siapa aku? Semar menatapnya lama, lalu berkata pelan, namun menghunjam. Itulah pertanyaan yang selama ini kau hindari. Angin kembali berdesir, daun-daun berguguran, seperti waktu yang dilepaskan satu persatu. Jika agamamu benar, kata Semar, ia tidak akan runtuh hanya karena kau berhenti menyebut namanya. Kalijaga menggenggam tangannya sendiri. Ada ketakutan yang belum pernah ia kenal, takut kehilangan pegangan. Dan ingat, lanjut Semar sambil melangkah pergi. Jika selama puasa itu kau merasa hampa, jangan buru-buru mengisinya. Bisa jadi, selama ini kau terlalu penuh. Sosok itu kembali menghilang ke dalam kabut. Kalijaga tersisa sendirian. Dengan perintah yang terasa seperti hukuman, dan hukuman yang terasa seperti pintu. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia menyadari, yang sedang diuji bukan imannya, melainkan keberaniannya untuk melepaskan identitas. Dan di kejauhan, suara Semar menggema samar. Agama sejati tidak butuh nama. Yang butuh nama itu, ego manusia. Hari pertama, Sunan Kalijaga masih percaya diri. Ia duduk bersila di gubuk kecil di tepi hutan, mengatur napas seperti biasa. Tubuhnya hafal lapar, jiwanya hafal sunyi. Ia yakin laku ini hanya soal ketahanan. Namun malam datang dengan cara berbeda. Tidak ada doa yang diucapkan, tidak ada nama Tuhan yang disebut. Lidahnya terasa asing, seolah kehilangan fungsi yang paling ia kenal. Setiap kali mulutnya hendak melafalkan ayat, ia teringat wajah Semar dan menahan diri. Kesunyian itu keras, lebih keras daripada teriakan. Hari ketiga, perutnya perih. Tapi, yang lebih menyiksa adalah pikirannya. Ia mulai mendengar suara-suara. Bukan dari luar, melainkan dari dalam kepalanya sendiri. Kau ini siapa tanpa jubah itu? Kau hanya guru tanpa murid. Kau bukan siapa-siapa. Ia membuka mata. Keringat membasahi pelipis. Gubuk itu masih sama. Api unggun kecil menyala redup. Tapi dadanya sesak. Hari ketujuh, mimpi-mimpi mulai menyerang. Ia bermimpi tentang masa lalunya bukan sebagai wali, bukan sebagai guru. Ia melihat dirinya dulu, dengan tangan kotor dan mata liar, merampok di jalanan. Darah, jeritan, ketakutan orang lain yang pernah ia anggap biasa. Bukankah aku sudah bertobat? Teriaknya dalam mimpi. Namun bayangan itu hanya tertawa. Ia terbangun dengan napas terengah. Tubuhnya gemetar. Ia ingin berdoa, ingin menyebut nama Tuhan. Tapi perintah itu menggantung di kepalanya seperti pedang. Hari ke-10, ia mulai meragukan laku ini. Apa gunanya semua ini? Bisiknya pada malam yang bisu. Aku merasa semakin jauh, bukan semakin dekat. Tidak ada jawaban. Hari ke-15, kesombongan lama muncul dengan wajah baru. Aku ini Sunan Kalijaga, pikirnya. Aku dipilih, aku penting. Tuhan tentu mengerti jika aku melanggar sedikit. Saat itulah api unggun tiba-tiba padam, seolah ditampar angin yang tak terlihat. Dalam gelap, ia mendengar suara tawa pelan. Kau masih ingin menjadi penting rupanya? Suara itu terdengar bukan dari luar, tapi dari dalam dadanya sendiri. Kalijaga memeluk lututnya. Aku hanya ingin tidak tersesat. Yang tersesat itu ego. Jawab suara itu. Bukan kau. Hari ke-20, tubuhnya semakin lemah. Ia berjalan tertatih ke sungai kecil untuk membasuh wajah. Di permukaan air, ia melihat pantulan bukan wajahnya sekarang, tapi wajahnya sebagai guru besar
dikelilingi murid-murid yang tunduk. Ia tersenyum bangga. Lalu bayangan itu retak, air bergelombang, dan pantulan berubah menjadi wajah Semar menatapnya dengan mata sayu. "Kau rindu dipuja," kata bayangan itu. Kalijaga menampar air. Pantulan itu lenyap. Ia terisak, air mata bercampur air sungai. Hari ke-25, ia hampir menyerah. Ia duduk di tanah, punggung bersandar pada pohon. Nafasnya pendek, kepalanya pusing. Ia berbisik, hampir tak bersuara, "Tuhan, jika Engkau ada..." Ia tersentak. Mulutnya terdiam. Ia melanggar. Namun tidak ada kilat. Tidak ada hukuman. Tidak ada jawaban. Yang ada hanya kesunyian yang lebih dalam. Hari ke-30, ia tidak lagi melawan lapar. Tidak lagi melawan sepi. Ia hanya duduk dan mengamati rasa sakit. Pikiran sombong, kenangan kelam semuanya datang dan pergi seperti awan. Untuk pertama kalinya, ia tidak mencoba memperbaiki dirinya. Ia hanya hadir. Malam ke-35, mimpi terakhir datang. Ia berdiri di tengah lapangan luas. Tidak ada masjid, tidak ada kitab, tidak ada guru. Hanya manusia lapar, menangis, saling menyakiti, saling menolong. Di tengah mereka, ada cahaya kecil bukan di langit, tapi di dada masing-masing. Ia mendengar suara Semar, lembut dan jauh. "Berhentilah mencari Tuhan sebagai jawaban. Mulailah mengenalinya sebagai kehadiran." Kalijaga terbangun dengan nafas tenang. Untuk pertama kalinya, sejak laku dimulai, dadanya tidak sesak. Tidak penuh. Tidak kosong. Hanya lapang. Hari ke-40 tiba tanpa tanda apapun. Tidak ada wahyu. Tidak ada suara gaib. Tidak ada pencerahan dramatis. Hanya matahari pagi yang menyentuh kulitnya. Kalijaga duduk diam. Tidak berdoa, tidak berpikir, tidak berharap. Dan di sanalah ia menyadari sesuatu yang membuat matanya basah. Selama ini ia beribadah untuk merasa dekat dengan Tuhan. Padahal justru perasaan ingin dekat itulah yang menciptakan jarak. Dari balik hutan, suara Semar terdengar samar, tidak sebagai guru, tidak sebagai hakim, tapi sebagai bisikan yang akrab. "Sekarang, kau mulai kosong. Dan hanya yang kosong yang bisa diisi." Kalijaga tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa suci. Dan untuk pertama kalinya pula, ia merasa benar-benar hidup. Desa itu tidak sedang berperang. Tapi aroma permusuhan menggantung di udara, seperti asap yang tak terlihat. Rumah-rumah berdiri berdekatan. Namun hati penghuninya terpisah oleh garis yang tak pernah digambar di tanah. Garis keyakinan, garis kami, dan mereka. Sunan Kalijaga melangkah masuk dengan langkah pelan. Tubuhnya masih kurus oleh puasa, tapi sorot matanya lebih jernih. Ia merasa asing bukan pada desa itu, melainkan pada dorongan lamanya untuk segera berbicara, mengajar, meluruskan. Di sampingnya berjalan Semar, membawa karung kecil di punggungnya. Wajahnya tenang, seolah sedang menuju ladang, bukan ke tempat konflik. "Disinilah kau akan diuji," kata Semar tanpa menoleh. "Bukan sebagai orang beriman, tapi sebagai manusia." Mereka berhenti di lapangan kecil. Di satu sisi berdiri sekelompok warga dengan pakaian putih, wajah tegang. Di sisi lain, warga berpakaian sederhana, sebagian memeluk anak-anak mereka. Tidak ada senjata, tapi mata mereka tajam. "Apa yang terjadi?" tanya Kalijaga. "Tidak ada," jawab Semar singkat. Dan justru itu masalahnya. Keributan kecil pecah. Seorang lelaki dari kelompok pertama menunjuk rumah di seberang. "Mereka sesat, keberadaan mereka mencemari desa ini." Teriakan dibalas. "Kami hanya ingin hidup, kami tidak mengganggu siapapun." Kalijaga melangkah maju. Naluri lamanya bangkit menjadi penengah. Membawa dalil, menyebut ayat yang menenangkan. Namun tangan Semar menahannya. "Jangan," kata Semar pelan tapi tegas. "Mereka butuh penjelasan," bisik Kalijaga. "Mereka butuh dilihat," sahut Semar. "Bukan diajari." Keributan semakin memanas. Seorang anak kecil terjatuh, terinjak, menangis keras. Ibunya berteriak panik, mencoba menerobos kerumunan. Tak satu pun dari mereka yang berdebat menoleh. Kalijaga bergerak refleks, mengangkat anak itu, menyerahkannya pada ibunya. Tangannya gemetar bukan karena marah, tapi karena sadar.
Lihat, kata Semar lirih, ketika manusia sibuk membela Tuhan, anak itu nyaris hilang. Kalijaga menelan ludah. Dadanya terasa sesak, tapi berbeda dari sebelumnya. Ini bukan kesesakan ego, ini perih yang jujur. Keributan mereda sesaat, ketika seorang lelaki tua dari kelompok yang dituduh sesat tersungkur. Nafasnya tersengal, wajahnya pucat. Orang-orang mundur, ragu mendekat. "Jangan sentuh dia," teriak seseorang. "Nanti najis." Kalijaga maju setapak, tangannya terangkat. Sekali lagi, Semar menahan. "Kau masih ingin menjadi pahlawan?" tanya Semar. Kalijaga menoleh. "Iya, sekarat." "Ya," jawab Semar. "Dan inilah saatnya kau memilih, membela Tuhanmu, atau menolong manusia ini." Kalijaga terdiam. Kalimat itu menghantam lebih keras daripada larangan manapun. Seorang perempuan dari kelompok yang dimusuhi, pakaiannya lusuh, wajahnya penuh garis lelah, mendekat. Tanpa ragu, ia berlutut, menopang kepala lelaki tua itu, menyuapinya air dari kendi kecil. "Dia ayahku," katanya singkat. Tidak ada pembelaan. Tidak ada doa keras, hanya gerak yang perlu. Lelaki itu bernafas lebih teratur. Sunyi, turun. Kalijaga menatap pemandangan itu dengan mata basah. Ada sesuatu yang runtuh dalam dirinya, bukan iman, tapi kesombongan halus, yang selama ini ia kira kebaikan. Semar mendekat, berdiri di sampingnya. "Tuhan tidak sedang menunggu dibela," kata Semar pelan. "Tuhan sedang hadir di tangan perempuan itu." Kerumunan perlahan bubar. Tidak ada kemenangan, tidak ada kekalahan, hanya kelelahan dan rasa malu yang menggantung. Malam turun, desa kembali sunyi, tapi bukan damai. Kalijaga duduk di pinggir lapangan, menatap tanah. "Selama ini," katanya lirih, "aku mengira membela kebenaran adalah tugas tertinggi." "Dan kau tidak salah," jawab Semar. "Kau hanya lupa satu hal." "Apa?" "Kebenaran tanpa welas asih hanyalah senjata yang sopan." Kalijaga menutup mata. Adegan-adegan tadi berputar kembali, teriakan, anak yang terjatuh, lelaki sekarat, tangan perempuan yang menolong tanpa syarat. "Bagaimana jika kebenaran dilanggar?" tanyanya. "Bagaimana jika Tuhan dihina?" Semar tersenyum tipis. Senyum yang lebih sedih daripada lucu. "Jika Tuhan bisa dihina oleh manusia," katanya, "maka Tuhan itu terlalu kecil untuk disembah." Angin malam berhembus, api obor di kejauhan berkelip. "Apa yang harus kulakukan sekarang?" tanya Kalijaga. Semar melangkah pergi beberapa langkah, lalu berhenti. "Berhentilah sibuk menjaga Tuhan. Mulailah menjaga manusia dan dakwah." Tanya Kalijaga. "Jadilah hidupmu sendiri sebagai dakwah," jawab Semar. "Jika kebaikanmu perlu banyak kata, mungkin itu bukan kebaikan." Sosok Semar kembali berjalan menjauh. Bayangannya larut dalam gelap desa. Kalijaga berdiri sendiri di tengah lapangan kosong. Tidak ada sorak, tidak ada pujian, tidak ada rasa benar. Hanya satu kesadaran yang tertinggal dan menancap dalam, bahwa Tuhan tidak pernah pergi dari desa itu. Yang pergi hanyalah manusia saat mereka sibuk merasa paling membelanya. Dan malam itu, Sunan Kalijaga belajar satu hal yang tak pernah tertulis di kitab manapun. Kadang, cara paling suci untuk beriman adalah berhenti merasa paling benar. Ia tampak biasa, dan justru karena itulah Sunan Kalijaga merasa ada sesuatu yang akan berakhir. Ia duduk di tepi sungai kecil, memandangi air yang mengalir tanpa ragu. Setelah apa yang ia lihat di desa kemarin, pikirannya tidak lagi berisik, tapi juga belum tenang. Ada ruang kosong yang terbuka, dan ruang itu menuntut kejujuran yang selama ini ia hindari. Semar muncul dari balik pepohonan, berjalan perlahan, tongkatnya menjejak tanah dengan ritme pasti. Wajahnya tidak jenaka hari itu. Tidak ada senyum, tidak ada gurauan. "Kau sudah melihat manusia apa adanya," kata Semar sambil duduk di atas batu. "Sekarang kau siap melihat dirimu sendiri." Kalijaga menoleh. "Aku merasa telah dibuka mataku." Semar mengangguk. "Itu baru permulaan." Hening sejenak. "Ada sesuatu yang ingin kau tanyakan," lanjut Semar. "Tapi kau takut jawabannya." Kalijaga menghela napas panjang. "Jika semua yang kau katakan benar, mengapa ini tidak diajarkan sejak awal? Mengapa agama disampaikan dengan aturan, batas,
dan larangan yang kaku. Semar menatap aliran sungai, karena manusia belum siap. Belum siap untuk apa? Untuk tidak merasa paling benar. Kalijaga mengernyit. Apakah para wali mengetahui semua ini? Semar tersenyum tipis. Tentu. Kalijaga menegang. Lalu mengapa? Mengapa kami tidak mengatakan semuanya? Potong Semar tenang. Karena kebenaran yang jatuh ke tangan ego hanya akan menjadi senjata. Kata-kata itu menusuk. Kalijaga bangkit berdiri. Ada bara lama yang menyala kembali, bara keadilan. Atau mungkin bara ketersinggungan. Jadi aku ini apa? Suaranya bergetar. Alat? Penyampai setengah kebenaran? Semar menoleh. Menatapnya lurus-lurus. Kau adalah penjaga pintu. Bukan pemilik rumah. Ini tidak adil. Bentak Kalijaga. Manusia hidup dalam pertengkaran karena tidak mengetahui hakikat. Bukankah lebih baik mereka tahu semuanya? Semar berdiri. Tubuhnya yang kecil terasa besar oleh wibawa yang tak kasat mata. Dengarkan baik-baik, katanya pelan, tapi tegas. Jika semua orang mengetahui hakikat tanpa melewati kerendahan hati, dunia akan lebih kejam, bukan lebih damai. Kalijaga menggenggam tangannya. Aku merasa dibohongi. Tidak, jawab Semar. Kau hanya baru sadar bahwa kau bukan pusat segalanya. Angin berembus lebih kencang. Daun-daun berguguran, berputar di udara sebelum jatuh ke sungai dan hanyut. Rahasia terbesar, lanjut Semar, bukan bahwa agama adalah jalan. Semua orang tahu itu. Rahasia terbesarnya adalah, ini jalan itu sengaja dibuat berliku, agar yang berjalan belajar rendah hati, lalu mereka yang tersesat? Tanya Kalijaga lirih. Mereka yang tersesat, kata Semar, seringkali hanya berjalan terlalu cepat, sambil menunjuk orang lain. Kalijaga menutup mata. Ada kemarahan, kekecewaan, dan rasa dikhianati yang bercampur. Selama ini ia mengira semakin dalam ilmunya, semakin dekat ia pada kebenaran. Kini ia sadar kedalaman tanpa kejujuran hanya memperlebar jurang. Siapakah kau sebenarnya? Tanya Kalijaga akhirnya. Semar tersenyum, bukan senyum lucu, tapi senyum yang seperti cermin. Aku bukan abdi Tuhan, katanya. Aku juga bukan utusan. Lalu apa? Aku pengingat, jawab Semar, bahwa setiap kali manusia berbicara tentang Tuhan, yang paling perlu diawasi adalah dirinya sendiri. Kalijaga membuka mata. Kau tidak memintaku patuh, kau memaksaku jujur. Semar mengangguk. Kepatuhan mudah, kejujuran menyakitkan. Hening kembali turun. Sungai terus mengalir. Apa yang harus kulakukan setelah ini? Tanya Kalijaga. Jika aku tidak mengajarkan semuanya, apakah aku munafik? Semar menatap air. Ajarkan apa yang mampu kau hidupi. Dan sisanya, biarkan manusia menemukannya sendiri. Tuhan lebih sabar daripada ambisimu. Kalijaga tersenyum pahit. Aku takut disalahpahami. Bagus, kata Semar ringan. Takut itu tanda kau tidak lagi merasa paling suci. Semar melangkah menjauh, lalu berhenti tanpa menoleh. Ingat satu hal, katanya. Jika suatu hari kau merasa paling benar, itu tanda kau sudah terlalu jauh dari kebenaran. Sosoknya perlahan memudar, seolah diserap cahaya pagi. Kalijaga berdiri sendiri di tepi sungai. Air mengalir tanpa bertanya siapa yang benar, siapa yang sesat. Ia menyentuh dadanya, tidak ada kepastian di sana, tapi juga tidak ada kepalsuan. Untuk pertama kalinya, ia menerima bahwa tidak semua rahasia harus diucapkan, dan tidak semua kebenaran harus dibela. Sebagian hanya perlu dijalani. Dan disitulah, tanpa suara, ego terakhirnya mulai benar-benar runtuh. Pagi itu Sunan Kalijaga terbangun dengan perasaan yang asing. Bukan gelisah, bukan juga tenang. Lebih tepatnya lapang. Ia keluar dari gubuknya, menghirup udara pagi yang bersih. Tidak ada kabut, tidak ada tanda kehadiran Semar. Tidak ada suara tongkat yang biasa menyapa tanah. Hutan tampak seperti hutan biasa, sunyi, netral, tidak menunggu apapun. Ia menunggu hingga matahari naik perlahan dan bayangan pepohonan memendek. Semar tak juga muncul. Untuk pertama kalinya sejak pertemuan mereka, Kalijaga merasa kehilangan. Bukan kehilangan guru, melainkan kehilangan suara yang selama ini menampar sekaligus menuntunnya.
Apakah semua ini sudah selesai? Bisiknya. Tidak ada jawaban. Kalijaga berjalan meninggalkan hutan, kembali ke dunia manusia. Tapi langkahnya berbeda. Tidak lagi tergesa, tidak lagi membawa misi yang membebani pundak. Ia berjalan seperti air mengalir tidak tahu persis kemana, tapi percaya pada arah. Di desa pertama yang ia lewati, ia tidak berdiri di mimbar, tidak mengumpulkan orang, tidak mengucapkan satu ayat pun. Ia hanya membantu seorang lelaki memperbaiki atap rumahnya yang bocor. Tangannya kotor oleh tanah dan kayu lapuk. Mereka bekerja dalam diam. Sore harinya, seorang anak kecil mendekatinya. "Apakah kakek seorang guru?" tanya anak itu polos. Kalijaga tersenyum. "Aku sedang belajar." Anak itu tertawa, lalu berlari pergi. Malam datang. Kalijaga duduk di beranda rumah warga yang menampungnya. Tidak ada ritual, tidak ada doa panjang. Ia hanya memandangi bintang, membiarkan rasa syukur hadir tanpa diminta. Hari-hari berikutnya berjalan serupa. Di satu tempat, ia menemani orang berduka tanpa ceramah. Di tempat lain, ia menengahi pertengkaran tanpa menyebut siapa benar atau salah. Ia berbicara seperlunya. Lebih sering mendengar, orang-orang mulai mengenalnya bukan sebagai wali besar, bukan sebagai ulama, tapi sebagai orang yang kehadirannya menenangkan, yang tidak menghakimi, yang tidak sibuk membetulkan, tapi setia menemani. Suatu malam, saat ia berjalan sendirian di jalan setapak, perasaan itu datang kembali, seperti rindu yang tidak tahu alamatnya. "Semar," gumamnya pelan. Angin berhembus, daun-daun bergesek, lalu terdengar suara yang begitu akrab, hingga membuat dadanya bergetar. "Kau memanggil bukan karena butuh." Suara itu terdengar samar, seolah berasal dari dalam dirinya sendiri. "Tapi karena lupa bahwa aku tidak pernah pergi." Kalijaga berhenti melangkah. "Di mana kau?" tanyanya lirih. "Di tempat aku selalu berada," jawab suara itu lembut. "Di saat kau tidak lagi ingin menjadi apa-apa." Kalijaga tersenyum, air mata menggenang, tanpa kesedihan. "Jadi kau akan pergi?" "Tidak," kata suara itu. "Akulah yang sekarang kau lepaskan." Sunyi menyelimuti jalan itu. Tidak ada penampakan, tidak ada wujud, tidak ada perpisahan dramatis. Namun Kalijaga tahu ini adalah akhir. Ia melanjutkan perjalanan dengan langkah ringan. Tidak ada lagi dorongan untuk menyelamatkan dunia. Tidak ada lagi hasrat untuk memenangkan perdebatan. Yang ada hanya perhatian kecil pada hidup yang berlangsung di hadapannya. Suatu hari, seseorang bertanya padanya, "Guru, apa itu agama sejati?" Kalijaga terdiam sejenak. Ia memandang wajah penanya penuh harap, penuh cemas. Seperti dirinya dulu. Ia tersenyum dan berkata pelan, "Agama sejati adalah ketika Tuhan hadir. Bahkan saat tidak disebut, orang itu tampak bingung. Tapi entah mengapa, dadanya terasa hangat." Kalijaga berjalan pergi tanpa menunggu pemahaman. Di suatu senja, ia kembali melewati hutan, tempat segalanya bermula. Ia berhenti di bawah pohon tua itu. Duduk bersila, tidak untuk bermeditasi, tidak untuk berdoa. Hanya duduk. Ia menyadari sesuatu yang membuatnya tertawa kecil. Semar tidak pernah datang sebagai sosok luar. Ia datang sebagai suara yang mematahkan kesombongan. Sebagai cermin yang jujur. Sebagai kebijaksanaan yang menolak dipuja. Dan kini, ketika ego itu benar-benar runtuh, Semar tidak lagi dibutuhkan sebagai wajah. Karena ia telah menyatu sebagai kesadaran. Kalijaga berdiri, menepuk debu di pakaiannya. Ia melangkah pergi dari hutan itu untuk terakhir kalinya. Tidak sebagai wali, tidak sebagai guru, tidak sebagai pembela Tuhan. Ia berjalan sebagai manusia. Dan disitulah, tanpa sorak, tanpa wahyu, tanpa pengakuan, rahasia agama sejati akhirnya terungkap. Bukan sebagai pengetahuan yang bisa diajarkan, melainkan sebagai cara hidup yang diam-diam menghidupi.